Kisah nyata, Ustadz Muflih bertemu hantu di Masjidil Haram. Berhati-hati ketika Anda melaksanakan ibadah haji dan juga umroh, terutama ketika berada di sekitar Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjid Nabawi di kota Madinah, Saudi Arabia. Sebab ternyata di sekitar dua masjid bersejarah bagi umat Islam ini, ada orang jahat yang disebut dengan julukan hantu. Mereka muncul bukan untuk membunuh atau melukai, tapi untuk menipu. Modusnya berpura-pura membutuhkan dana sosial karena sedang tertimpa kemalangan. Kemunculan hantu yang diungkap oleh Ustadz Muflih Safitra, pendakwah kondang di Kalimantan Timur. Ustadz Muflih mengaku sempat bertemu dengan penipu yang disebutnya sebagai hantu itu. Kisah pertemuannya dengan hantu Masjidil Haram diungkap Ustadz Muflih di akun Facebook pribadinya. Ustadz memberi judul ceritanya, Kenakalan Hantu Masjidil Haram dan Nabawi. Jamaah haji dan umroh yang Allah rahmati, mungkin Anda pernah atau akan mengalami kejadian berikut ini di Masjidil Haram atau Nabawi. Penulis sendiri sudah sering mengalaminya. Ada seseorang jalan atau duduk dekat Anda sambil mengatakan, "Apakah kamu orang Indonesia? Saya orang Palestina. Saya mahasiswa di sini dan saya miskin." Itu dilakukan sambil menjulurkan tangannya meminta uang. Ada pula yang mengaku dari Palestina dan dia membutuhkan dana sosial untuk orang-orang di negaranya. Model lain, orang yang berwajah India, Pakistan, Bangladesh mendekati Anda sambil mengajak bicara dalam bahasa Inggris. "Hai saudaraku, apakah kamu orang Indonesia? Saya dari India. Saya kemari untuk umroh. Saya kehilangan koper, paspor, bahkan keluarga saya. Saya miskin dan luntang-lantung di Mekah." Sambil menjulurkan tangannya, dia berkata, "Tolong berikan aku uang." Ketika Anda memberikan uang biru WR Supratman, dia akan meminta lembaran merah Soekarno-Hatta. Ketika Anda ternyata baik hati atau terbaca lugu dan memberikan Soekarno-Hatta, mereka akan meminta beberapa lembar. Jamaah haji dan umroh yang dirahmati Allah, orang seperti ini tidak sedikit menghantui Masjidil Haram maupun Nabawi. Penulis kerap bertemu mereka hampir setiap kali kesempatan umroh. Kalau tidak salah, penulis pernah memberikan uang, namun tidak pernah lagi. Setelah tahu yang mengaku seperti itu ada banyak. Tampak jelas itu hanya modus penipuan, bukan miskin betulan. Semua orang yang pernah kuliah di Arab Saudi tahu bahwa di Arab Saudi setiap mahasiswa, apalagi yang non-Saudi, tidak membayar uang kuliah. Bahkan mereka diberi mukafah atau beasiswa bulanan sekitar 900 sampai 3.000 rial. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku mahasiswa miskin, padahal tiap bulannya menerima mukafah cukup besar? Mahasiswa S1 saja bisa beli gadget macam-macam atau jalan-jalan keliling Saudi, bahkan sampai Mesir ketika menerima mukafah. Kalau mereka kehilangan tas, paspor, dan keluarga, sehingga tidak bisa kembali ke negaranya, lalu luntang-lantung di Saudi, mereka tidak datang ke kantor kedutaan negara mereka di Saudi atau melapor ke polisi, dan justru berkeliaran di sekitar masjid menjadi peminta-minta. Toh mereka bisa berbahasa Inggris dan Arab. Penulis rasa setiap kedutaan negara akan mencari jamaah mereka yang hilang jika memang ada. Bukankah kita masuk ke negara Saudi melalui proses imigrasi, foto, scan sidik jari, komputerisasi data, dan lain-lain yang bisa mengetahui siapa yang masuk Saudi dan belum keluar? Umroh Februari kemarin, penulis bertemu dengan salah satu mereka. Saat menoleh, dia langsung kabur. Karena itu bukan kali pertama dia meminta kepada penulis. Artinya dia masih ingat wajah-wajah di akhir ceritanya. Ustadz Muflih menuliskan pesan-pesan agar tidak ada lagi jamaah asal Indonesia yang menjadi korban para hantu itu. Sekali lagi, jumlah mereka tidak sedikit, tulisnya. Semoga apa yang menjadi pengalaman Ustadz Muflih melalui ceritanya ini bisa menjadi penambah wawasan
bagi Anda yang ingin beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab.